Baik sahabat-sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan sahabat-sahabatku tetap dalam keadaan yang sehat, tanpa ada halangan atau apapun, dan mudah-mudahan tetap semangat. Sahabat-sahabatku semuanya, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan kalian semua perihal hak cipta. Ini penting karena kebetulan kita semua adalah seorang YouTubers, dan mungkin bagi teman-teman yang lain ini sebagai pengetahuan. Walaupun sudah banyak YouTubers juga yang membahas, akan tetapi mudah-mudahan ini menambah penjelasan untuk yang sudah ada itu semua. Baik sahabat-sahabatku, saya akan gunakan slide, kemudian teman-teman bisa memaknai sekaligus memahami apa yang saya sampaikan. Yang pertama, tentang hak cipta. Hak cipta itu pada dasarnya adalah hak yang melekat pada diri seorang kreator, dan biasanya itu dipatenkan sahabatku. Karena sudah dipatenkan, maka eh, sang pemilik itu memiliki hak untuk mengklaim jika hak ciptanya atau karyanya itu eh, diadopsi atau bahkan dijiplak oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab, sehingga ia dirugikan dari segi materi dan kreativitasnya. Biasanya ia menyebutnya dengan kejahatan intelektual sahabat. Kita mulai sahabatku, ada 18 hal yang ingin saya sampaikan di sini terkait dengan hak cipta. Yang pertama adalah nih sahabatku, apakah semua orang boleh menggunakan konten orang lain selama konten tersebut sudah muncul di YouTube? Jawabannya adalah tidak boleh dan tidak benar sahabatku. Kita perlu ingat bahwa menggunakan konten orang lain selama konten sudah muncul di YouTube itu adalah suatu kejahatan dan bahkan bisa berujung pidana. Itu sahabatku. Yang kedua, apabila seseorang menduga Anda telah melanggar hak ciptanya dan Anda yakin tidak demikian, Anda harus melakukan apa kira-kira sahabatku? Ini sahabatku, ajukan pemberitahuan tanggapan atau dispute. Biasanya seseorang yang mengklaim itu karena ia merasa bahwa hak ciptanya dilanggar. Akan tetapi ketika kita tidak merasa, maka kita ajukan tanggapan. Pada tahun 2020 ini YouTube sangat ketat terhadap hak cipta, apalagi dengan adanya kerugian dari pihak YouTube sendiri yang sudah bertriliun-triliun, sehingga merasa perlu memberikan pengawasan bagi para partnernya sehingga tidak merugikan perusahaan. Pada kesempatan yang lalu sudah ada pemberitahuan bahwa terkait dengan hak cipta itu wajib hukumnya, sehingga kita tidak boleh melanggar apa yang sudah menjadi ketentuan dari itu dan partnernya. Lanjut sahabatku, yang ketiga, apabila pembuat karya berhak cipta telah meninggal, karya tersebut tidak lagi dilindungi hak cipta lagi. Salah sahabatku, karena sekalipun seorang kreator atau pemilik hak cipta sudah meninggal, karyanya tetap dilindungi. Dia tetap punya ahli waris yang suatu ketika dapat menerima royalti atau imbalan dari hak cipta yang dimiliki oleh pendahulunya. Kemudian yang selanjutnya, apabila saya sengaja mengajukan pemberitahuan yang salah atas dugaan pelanggaran hak cipta atas video YouTube tertentu, dalam kurung bermain-main atau mencari masalah, saya dapat dikenai tanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan. Tentu saja sahabatku, karena bercanda ataupun main-main itu kalau sudah berhubungan dengan pemberitahuan hak cipta, maka oleh YouTube akan ditindaklanjuti oleh sahabatku. Sehingga ketika kita hanya membuang-buang waktunya dan itu tidak terbukti benar, maka kita yang akan menerima sanksinya sahabatku. Dan itu berbagai macam, ada yang materi dan non materi sahabat.
Lanjut, selama saya membeli konten yang dipermasalahkan, tidak mungkin saya melanggar hak cipta dengan mengunggahnya ke YouTube. Kira-kira benar atau salah sahabatku? Salah sahabatku, karena sekalipun kita membeli sembarang media, termasuk salinannya, itu bukan berarti kita sesuka hati mengunggahnya sahabatku. Apalagi dipublikasikan, kemudian kita mendapatkan materi dari apa yang kita publikasikan. Itu sangat kriminal sahabatku. Kemudian semua penggunaan konten berhak cipta tanpa izin pemilik dianggap pelanggaran hak cipta. Ini benar sekali sahabatku. Apapun yang merupakan milik orang lain tanpa izin, sehingga kita saat itu berani menguploadnya, maka itu termasuk pelanggaran hak cipta. Kemudian ini, tidak masalah jika mengupload seluruh episode kartun tanpa izin pemilik hak cipta, asalkan saya hanya berbagi dengan teman, keluarga, dan penggemar. Salah sahabatku. Walaupun hanya dibagi dengan keluarga, teman, atau penggemar, karena itu sudah berhubungan dengan hak cipta, maka tidak ada batasan sahabatku. Kalau misalnya dinilai wajar, itu juga masuk, tapi tidak demikian, karena tetap ada pertimbangan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sahabat. Kemudian item apa yang berikut ini tidak dilindungi oleh hak cipta? Hanya satu orang sahabat, karena kita penciptanya ada sendiri dan itu limited edition sahabat. Kemudian ini, penggunaan wajar. Konten memiliki hak cipta adalah pembelaan hukum yang berlaku di semua negara, sementara hanya berlaku di Amerika Serikat sahabat. Di sana memang ada istilahnya toleransi untuk penggunaan yang wajar, akan tetapi tidak semuanya, karena itu tadi, sampai dengan saat ini YouTube sudah banyak membayar kerugian dari hak cipta yang dilanggar oleh para YouTubers atau partner di YouTube itu sendiri. Kemudian perlindungan hak cipta hanya diberikan kepada perusahaan film, televisi, atau rekaman besar yang membayar untuk mendapatkan keistimewaan tersebut. Salah sahabatku, selama karya itu asli dan hak ciptanya melekat, itu kita juga berhak untuk mendapatkannya. Artinya karya itu adalah original milik kita sendiri dan itu sifatnya orisinil, tidak dapat diganggu gugat. Kemudian jika seseorang menduga Anda melanggar hak ciptanya, Anda akan menerima pemberitahuan dari email, kemudian ada channel atau dashboard YouTube masing-masing sahabatku. Di situ akan tercantum pelanggaran channel, dan itu biasanya sedih sekali ketika kita mendapatkan kalimat itu. Itu berlaku 3 bulan kalau teguran pertama dan kedua. Selanjutnya ya sudah, kalau memang ketiga masih diulang, kita akan diblok untuk seterusnya. Kemudian membuat konten baru yang 100% asli atau untuk YouTube akan membantu melindungi Anda dari klaim pelanggaran hak cipta. Betul sahabatku, selama itu asli milik kita atau milik Anda, maka tidak perlu khawatir, karena konten yang orisinil itu sifatnya adalah paten dan itu tidak merugikan pihak lain, sehingga YouTube sangat menghargai konten-konten yang orisinil apapun bentuknya, karena itu adalah karya. Kemudian siapapun dapat mengajukan klaim hak cipta atas nama orang lain? Oh, tentu tidak sahabatku, karena yang dapat mengajukan klaim hak cipta itu hanyalah pemilik asli atau yang dikuasakan, dan dalam hal ini adalah pengacara atau lawyer masing-masing. Kemudian ini, jika video dihapus karena pemberitahuan pelanggaran hak cipta, mengajukan pemberitahuan tanggapan adalah satu-satunya cara yang memungkinkan untuk memulihkan video. Sementara ini iya sahabat, komunikasi terbaik. Pengalaman saya selama menjadi YouTuber pemula adalah satu kali saat menggunakan background, dan saat itu karena ketidaktahuan saya dan juga ada memang miskomunikasi, sehingga
kita komunikasikan dengan pengklaimnya. Alhamdulillah itu dicabut dan dipulihkan seperti semula. Komunikasi yang penting sahabatku. Di sana kita bisa jelaskan alasan, kemudian kenapa kita memilih konten itu dan tujuannya. Selama itu masuk akal, insya Allah diterima sahabatku. Kemudian pelanggaran hak cipta adalah pelanggaran yang serius dan melanggar hukum, dapat mengakibatkan konsekuensi yang berat. Betul sahabatku, karena ada yang sampai pada konsekuensi hukum, dan itu akan merugikan dua hal, materi dan non materi sahabat. Kemudian ini, selama Anda mengubah konten asli, contohnya meremik, maka konten tersebut termasuk penggunaan materi berhak cipta secara wajar dan Anda tidak dapat diklaim atas pelanggaran hak cipta. Meremik lagu itu kalau tanpa izin juga melanggar sahabatku. Artinya ketika kita mau merubah konten asli itu harus ada izin. Selama tidak, itu tetap saja kita kena hak cipta sahabatku. Dan ini akan berlaku untuk seluruhnya sahabat. Jadi hati-hati. Kemudian perlakuan bagaimana sehingga pelanggaran hak cipta terjadi saat sebuah karya berhak cipta tanpa izin pemilik hak cipta. Nah, ini biasanya karena ini sahabatku, direproduksi, artinya diulang untuk diproduksi, kemudian didistribusikan atau disebarluaskan, ditayangkan misalnya melalui YouTube dan ditampilkan untuk umum. Sebagai catatan sahabatku, ketika teman-teman merekam sesuatu dan itu ada hubungannya dengan pihak ketiga, jika dia tidak berkenan untuk ditayangkan, maka kita tidak boleh menayangkan sahabatku. Apa alasannya? Itu adalah hak cipta sahabat, dan itu sifatnya privacy juga, jadi kita hargai mereka. Itu sahabatku yang bisa saya bagi untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua sebagai seorang kreator, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih waspada, hati-hati, dan bijak menggunakan pilihan yang ada agar konten-konten yang kita buat itu lebih bermutu, berkualitas, dan yang terpenting adalah tidak melanggar hak cipta. Sampai jumpa sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.